Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah hadir. Yang bagaimana pada hari ini kami selaku tim kuasa hukum Lisa Mariana ingin memberikan satu update ataupun tindak lanjut dari permasalahan yang sedang tim kami alami. Dan mungkin kita bisa lihat di slide. Oke, lanjut. Oke. Lisa Mariana memberikan kuasa kepada perdata kepada tim kuasa hukum Lafor Markus Nababan. Itu merupakan afiliasi kantor dari Bapak John. Jadi kami agar bisa untuk secara fokus dari kantor Pak John itu menangani sebagai pidananya, dan untuk di kasus perdata itu ditangani langsung oleh Markus Nababan Law. Jadi clear di awal. Kenapa jadi tidak menjadi pertanyaan Lisa ini apakah dua hukum atau seperti apa, tidak, itu afiliasi kantor kami. Dan terlihat sendiri ini untuk tim kuasa hukum telah mendaftarkan gugatan anak yang sudah lahir di negara ini, di mana hak si anak ini pun telah dijamin dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8/2010 yang mana di pertimbangan hukumnya akan saya bacakan. Baik ya, di poin 315 saya bacakan, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak beralasan menurut hukum. Adapun pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu apa? Inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Jadi sudah clear, dasar hukum gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum, yang dimanapun perbuatan melawan hukum itu tersebut sudah ada jurisprudensi di Indonesia yang di cover oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini. Yang rekan-rekan insan media juga bisa lihat untuk di slide. Oke, kita lanjut. Nah, untuk informasi kepada rekan-rekan media bahwa sidang pertama dijadwalkan itu pada tanggal 19 Mei 2025 jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi saya harap juga di sini untuk rekan-rekan media bisa dapat hadir secara transparansi, melihat upaya hukum yang kita lakukan ini adalah sesuai prosedur. Seperti kita ketahui dari pihak dari Bapak RK pun sendiri sudah melakukan upaya hukum pidana. Yang manapun petitum daripada gugatan kami itu adalah sama dengan tujuan yang akan dilakukan oleh Bapak RK. Yaitu petitumnya kita bisa lihat, petitum, oke. Coba agak di bold kamu. Oke. Intinya adalah gini, kami meminta untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, yang pada prinsipnya di poin 3 adalah kami ingin tergugat dan penggugat itu melakukan tes DNA atau untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak yang dimana diatur dalam undang-undang tadi putusan MK 46 ini. Nah, jadi sangat beralasan hukum bahwasannya jika misalkan putusan MK ini merupakan karena tidak adil, anak itu perlu mendapatkan identitas. Bagaimana kita bisa menjamin negara ini anak itu bisa sejahtera? Ini kan tugas kita bersama selaku pelaksana hukum. Anak itu berhak mendapatkan namanya kebutuhan pangan, ya, berhak mendapatkan sekunder maupun kebutuhan yang pokok untuk dirinya agar dia sejahtera. Jadi sekali lagi kami tekankan, kami selaku kuasa hukum terhadap Lisa Mariana mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung adalah
untuk memperjuangkan hak seorang anak yang diatur di putusan MK, dan kami tidak memperdulikan bagaimana proses tindakan si laki-laki maupun si perempuan. Jadi untuk dari itu clear, saya juga banyak juga melihat perkembangan sekarang. Ya, saya harapkan juga untuk Bapak RK maupun melakukan ataupun dengan kuasanya bisa hadir. Kita kawal betul-betul ini secara transparan. Kita tidak lagi bicara gosip murahan. Kita buktikan sama-sama di meja persidangan ataupun di jalur hukum yang sudah disediakan oleh undang-undang. Jadi lanjut. Nah, coba lanjut. Ini oke, jadwal sidang dasar itunya perihal gugatan sudah. Jadi sementara untuk dari proses yang sudah kita lakukan saat ini adalah kita sudah mendapatkan nomor perkara di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei ya? 19 Mei 2025 di jam 9 pagi. Dan juga ini sudah jelas bisa juga diakses di e-court pengadilan, itu jadwal-jadwalnya. Tentu kami juga dengan tim akan selalu kooperatif, apapun prinsip hukum daripada agenda persidangan akan kami hadapi. Dan juga dari Bapak RK maupun kuasa yang terhadap binanya pun kita juga akan hadapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu adalah Bapak John Nababan. Kakak sendiri udah siap buat melakukan tes DNA jika itu dibutuhkan. Nah, kalau dari abang sendiri mendengar hal tersebut gimana, mungkin tanggapannya bang? Baik, terima kasih. Jadi gini, pihak Bapak RK itu kan dari awal berstatement adalah dibilang kami ini mau melakukan tes DNA, tapi harus ada perintah DVI Polri, penetapan pengadilan, atau kesepakatan bersama para pihak, gitu loh. Jadi kalau ditanya, kami secara formal kan kami sudah terangkan berulang-ulang. Kami sudah kirim formal surat kepada pihak Bapak RK melalui kuasanya. Kami mengajak mereka duduk bersama. Namun hasilnya itu tidak ditanggapi. Maksudnya mereka memiliki pendapat lain, melakukan tindakan hukum melalui pelaporan polisi. Itu hak mereka secara hukum. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kami pun selaku kuasa hukum juga memiliki upaya hukum yang untuk memperjuangkan hak daripada klien kami, yaitu apa? Yang sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi prinsipnya adalah apapun laporan yang dilakukan oleh Bapak RK di Barreskrim, kita hormati. Kita akan secara gentleman, apapun prosesnya kita hadapi. Namun saya juga meminta untuk Bapak Muslim selaku kuasa hukum maupun Bapak RK, ya tolong bermartabat juga untuk hadir di gugatan perdata yang kami ajukan di Pengadilan Bandung, agar kita sama-sama transparan bahwa upaya hukum ini memang sudah disiapkan jalurnya dan kami siap membuktikan seluruh fakta yang kami miliki. Silakan pertanyaan selanjutnya. Bang, mungkin alasan mengajukannya di PN Bandung mungkin karena apa sih Bang? Oke, terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan dasar hukum tapi nggak apa-apa. Jadi gini, secara hukum itu undang-undang mengatur di dalam HIR, kalau kita mau menggugat satu orang itu harus didomisili si tergugat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil kan kebetulan berdomisili kita ketahui adalah di Bandung. Jadi sangat beralasan dan berdasar hukum, tim hukum dari kami melakukan gugatan itu di Pengadilan Negeri di Negeri Bandung gitu loh. Oke? Bang, ini kan gugatan perdata ke PN Bandung untuk mendapatkan asal-usul anak-anaknya, ayah dari si anak ini kan Bang. Ya. Ada bukti kuat apa yang akan membuktikan bahwa si anak ini nanti anaknya bahwa si RK? Ya. Selain tes DNA, mungkin apa mungkin bukti kuat? Seperti putusan Reski Aditya kan kemarin dia tanpa DNA pun sudah diputus bahwa anaknya Reski Aditya. Nah, apakah akan mengikuti cara ini atau seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya itu adalah materi di dalam gugatan. Memang prosesnya kita akan terbuka nanti ketika proses di pengadilan sudah berjalan. Namun kalau kita bisa berkaca dari kasus-kasus lain itu tidak bisa disamakan. Karena saya juga tidak mau mengomentari kasus yang sebelumnya. Namun proses daripada hukum ini kami akan terbuka. Bukti kuat apa tentu kami belum bisa buka sekarang karena itu adalah ranahnya di upaya hukum. Karena kami mau ini betul-betul mendapatkan atensi, semoga juga
kami juga mendapatkan perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak maupun Perempuan. Tolong untuk dikawal kasus ini bukan kasus main-main. Ini menyangkut, sudah ada dasar hukum, tolong untuk diawasi perkara ini agar juga kita bisa transparan. Tapi untuk pertanyaan Bapak tadi, kalau kita tanya apakah bukti kuat itu bisa dikasih tahu sekarang, kami tidak bisa memberikan itu karena itu adalah wewenangnya di ranah di pengadilan. Terima kasih. Ada yang lain? Bang, Ya. tadi menanggapi izin meminta tanggapan Oke. soal laporan terhadap LM Bayan Argo sendiri di Baris Krim itu sudah sampai di tahap penyidikan. Oke, itu di ranahnya Pak John, boleh silakan jawab Pak John. Ya, kalau untuk panggilan di Bareskrim sampai saat ini kita masih menunggu. Ya, sebagai warga negara yang baik, pasti kami siap untuk mendampingi klien kami maupun klien kami. Jadi sampai saat ini sih belum ada surat resmi yang dikirim ke kami. Itu aja sih. Bang, tambahan Bang, tadi kalau artinya nggak ada bukti kuat, apakah ada saksi-saksi yang menguatkan melihat kejadian artinya RK sama LM sendiri? Ya, sorry diulang. Kalau masa nggak mau menyebutkan bukti kuat, apakah ada saksi kuat, saksi-saksi yang artinya melihat atau mengetahui bahwa mereka ada hubungan berdua? Baik, terima kasih. Jadi gini, dalam pembuktian hukum kita di Indonesia ini kan tentunya adalah bukti surat, ada bukti saksi fakta, ada saksi ahli. Tentunya upaya hukum gugatan kita ini sudah sangat matang dan kami persiapkan secara berdasar hukum. Tentunya fakta yang akan kami ungkap ini akan mengejutkan bahwa saksi-saksi yang kita hadirkan ini memang betul adanya, kita dapat buktikan gitu loh. Kalau ditanya apakah ada saksi fakta, pasti ada saksi fakta. Bahkan kami akan menghadirkan saksi ahli untuk memperjuangkan klien kami. Bang, ada berapa saksinya, terus siapa sih saksi-saksinya? Kami belum bisa ungkap sekarang. Nanti itu akan diproses di pengadilan. Nanti kan gini, kan setiap proses itu kan pasti ada nanti di persidangan. Dan juga kan nanti kita lihat juga dari pihak Bapak RK apakah dia hadir. Jadi untuk saat ini mohon maaf, saksi siapa kita bisa hadirkan itu tidak bisa kita kasih tahu kepada rekan-rekan media karena itu memang adalah privasi dalam ranah hukum. Bang, teman dekat LM sendiri atau pihak hotel atau siapa Bang saksinya Bang? Saya tidak mau berkomentar, terima kasih. Bang, terkait Rafaela yang ngaku-ngaku sebagai ayah biologisnya juga, mungkin gimana Bang tanggapan dari Abang sendiri? Itu siapa itu orang itu? Yang ngaku sebagai ayah biologis dari anak LM sendiri. Oh, kita tidak tanggapi itu. Yang lain bisa ada pertanyaan lain? Bang, tadi kan sudah laporan terhadap LM itu sudah di tahap penyidikan. Mungkin antisipasinya menghadapi laporan dari LK sendiri dari LM seperti apa sih mungkin? Nah, itu Pak. Ini kebetulan gini, saya tadi terangkan balik lagi di awal, untuk kasus perdata itu ditangani oleh law firm Markus Nababan and Partners. Tapi untuk di ranah pidana itu ditangani oleh rekan saya, itu kantor Bapak John Boy dan Partners. Silakan Pak, dijawab Pak pertanyaan apa? Halo. Nih, Mika, sorry. Meeting atau gimana? Kita kan menghargai semua proses-proses di kepolisian nih. Kalau misalnya strategi ke depan teknis nggak bisa kita jabarkan di sini juga. Jadi ya yang jelas kami siap aja, tinggal nunggu menghargai proses yang berjalan aja sih, itu aja. Kalau untuk masalah panggilan di Bareskrim. Ada lagi? Bang, Nisa sendiri hari ini kenapa nggak datang Bang? Alasannya mungkin? Emang hari ini kan preskon permasalahan up to date dari kuasa hukum, jadi tidak ada Nisa gitu. Jadi mungkin nantinya kan toh juga dia udah ada di mana-mana kan, nanti mungkin bisa ada waktu, bisa hadir nanti untuk wawancara dengan rekan media. Bang, terkait tadi Revaldo Abang tidak menanggapi, tapi dari pihak sana ingin juga melakukan tes DNA juga, ini seperti apa nih kalau memang terbukti adanya? Iya, kalau dia mengerti hukum, ya silakan tempuh jalur hukum. Itu aja. Silakan yang lain. Ya, dari mana Bu? Dari Kompas TV. Oke. Kalau apa sih sebenarnya yang dinilai dari pihaknya Lisa terhadap Ridwan Kamil sebagai ini tuh sebagai gugatan melawan hukum sehingga ada gugatan perdata gitu? Gini, jadi terima kasih ya. Intinya kan saya kembali lagi bilang,
perbuatan melawan hukum itu sudah diatur jelas oleh undang-undang. Namun upaya hukum yang ditempuh oleh klien kami itu adalah hak dia, hak konstitusi Lisa Mariana dan itu klien kami melakukan upaya hukum terhadap seseorang yang bisa merugikan dirinya. Contohnya saya bilang seperti itu, kenapa? Itu dasar hukumnya ada. Jadi kalau ditanya dasarnya kenapa sih Lisa bisa mau daftar gugatan, ya kami balikan lagi, Bapak RK juga ngapain melaporin kami, kan begitu. Jadi semua hak punya konstitusi yang sama, termasuk Bapak Ridwan, Bapak RK. Ya. Silakan yang lain. Udah? Cukup? Bang, boleh Oke. tanya soal isi gugatan perdata? Kamu telat ya, nggak apa-apa. Jadi gini, prinsipnya adalah saya kembali terangkan untuk permintaan daripada kami itu kan sudah jelas. Coba dibikin slide sekali lagi, biar terang. Yang kami minta bukan bicara tentang transaksional. Kami jelas memiliki bukti kerugian material dan imaterial, dan kami meminta kepada pengadilan sebagai wakil Tuhan bermuara bagi para pencari keadilan, yaitu klien kami Lisa Mariana, bahwa dasar kita di sini memperjuangkan hak identitas anak yang telah lahir di dunia ini. Dia tidak perlu terbebani oleh masalah perbuatan si bapak dan si ibunya. Jadi kalau ditanya, dasar gugatan kami adalah secara fundamental berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperjuangkan hak seorang anak yang lahir. Kalau bisa anak itu lahir memilih, mungkin dia sudah pilih dari bukan dari ibu yang itu loh. Cuma kan itu sudah kita tidak bisa diatur. Itu adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa dasarnya menggugat, itu hak konstitusi kami dan itu dijamin undang-undang, dan kami memperjuangkan seorang anak. Terima kasih. Ada yang lain? Bang, Bawahnya coba lihat dari bawah. Bang itu minta kerugian juga bang, berapa bang? Itu kan saya bilang tadi, materi dan imateri itu di ranah di pengadilan. Jadi di pengadilan kalian bisa lihat nanti, kita kawal sendiri. Tentunya gini, di hukum itu kan diatur bagaimana apa sih kerugian material yang dialami seseorang akibat perbuatannya, yang diatur di 1365 KUHP Perdata. Gitu loh. Tentunya kerugian itu ada kerugian material dan material. Tentunya kami kembali sampaikan, kita bermartabat untuk membuka seluruhnya di ranah pengadilan. Kan belum. Yang mana? Poin 4 kan belum ada perbuatan yang melawan hukum, kan belum ada. Artinya kan belum ada putusan juga kan bang. Menyatakan terduga telah melakukan perbuatan melawan. Itu baca nomor 4 dong. Iya, nomor 4. Iya. Jadi itu petitum, itu permintaan, itu bahasa hukum. Jadi misalkan gini, di kan dasar gugatan kita ini kan 1365 perbuatan melawan hukum. Jadi kita tidak bisa meminta sesuatu hal jika tidak kita bisa nyatakan dulu dia telah melakukan perbuatan melawan hukum gitu loh. Ini yang kami mohonkan ke pengadilan. Nanti itu ada kewenangan hakim yang memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi serta fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Jikapun memang fakta yang terungkap di pengadilan ternyata betul, berarti hakim dapat memutuskan sesuai apa yang kami minta. Itu kekuasaan kehakiman. Tapi kami secara penasihat hukum ataupun kuasa hukum itu berhak memintakan. Karena memang pengadilan ini kan dibuat oleh negara ini adalah ketika sudah tidak ada lagi pemutus di antara suatu masalah, pengadilan ini hadir untuk memutus permasalahan itu gitu loh. Terima kasih. Ada yang lain nggak? Bang, upaya atau persiapan apa yang dipersiapkan oleh pihak Lisa untuk persidangan perdana nanti? Kalau klien kami sudah untuk Lisa sendiri apa kami maksudnya? Kedua-duanya. Jadi gini, tentunya klien kami sudah siap, dalam artian siap itu memang dia berjuang untuk anaknya, dan untuk persiapan dari kami kuasa hukum sudah sangat matang. Jadi kami ingin kita ini gentle, berhadapan di hukum, dan kita tempuh seluruh upaya yang kami lakukan untuk memperjuangkan seorang anak.
Bang, ini kan bisa dibilang kan kasus ini kan makin meluas ya Bang, menjadi suatu jejak digital juga ke depannya ya Bang, untuk anaknya Lisa. Apalagi kan semakin lama kan semakin besar juga anaknya ya. Gimana nih Bang, dari Lisanya sendiri sudah mempertimbangkan juga nggak sih Bang ke depannya mungkin? Saya bukan maksudnya untuk psikologi anak ke depan. Ya memang kalau di dunia ini kita tidak bisa namanya berpendapat bagaimana nanti anak ini ke depan. Yang penting adalah hasil putusan daripada pengadilan ini, apapun hasilnya, anaknya itu saat besar akan melihat bahwa ibunya telah berjuang untuk memperjuangkan identitas si anak ini. Jadi kita tidak bisa, siapapun tidak bisa menjamin hari esok, namun setidaknya ibunya ketika masih hidup, dia bisa mempersiapkan satu putusan yang dimana suatu saat anaknya itu lahir dan dia bisa melihat bahwa perjuangan ibunya betul memperjuangkan dirinya, seperti itu. Bang, ini kan baru-baru ini kan banyak netizen juga yang menyoroti Bang terkait Lisa kan saat ini memperjuangkan haknya, tetapi sempat ketahuan nongkrong malam di suatu klub malam. Gimana nih Bang terkait video tersebut? Lisa Ada suatu video beredar Lisa sedang nongkrong bersama teman-temannya baru-baru ini Bang di suatu klub malam. Gimana tuh Bang? Banyak netizennya tuh bisa dibilang tuh malah lebih sentimen Bang terkait adanya bukti baru tersebut Bang. Maksudnya video yang beredar tersebut Bang. Jadi kan gini ya, kami ini kan kuasa hukum hanya menangani permasalahan hukum. Jadi kalau misalkan Lisa itu dia memiliki satu private yang mungkin itu lingkungan private di teman-temannya, saya tidak bisa mengomentari hal itu. Namun ya gini aja, kalau pandangan saya, ya orang Lisa itu bersosial juga. Memang hanya Lisa aja yang di klub malam, enggak kok. Kan klub malam itu bukan identik dengan selalu kejahatan. Klub malam itu bisa orang ya terlepas stres dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya adalah itu adalah hak daripada privasi klien saya. Kita kan diatur secara kode etik nih. Nah mungkin saya campuri privasi klien saya. Namun hal-hal yang pasti saya selaku kuasa hukum dengan tim pasti nasihati klien saya, kamu hati-hati bergaul karena di luar sana kita tidak tahu dan kita sedang melakukan proses hukum. Kurang lebih seperti itulah. Maksudnya ada rasa khawatir nggak nanti terganggu dengan proses-proses ini? Saya rasa klien kami itu juga bisa menjaga dirinya ya. Dalam artian kami juga kuasa hukum tetap memantau dan menjaga dia. Kan di luar daripada yang diketahui, Lisa ini kan juga kita jaga juga gitu. Itu menjadi kewajiban kami selaku advokat, menjaga klien kami secara keselamatan mental bahkan psikologi dan keamanan dirinya tersendiri gitu. Bang, nanti sidang perdana itu wajib hadir dan terus sidangnya terbuka atau tertutup? Gini, ini pertanyaan yang menarik. Jadi persidangan itu tentu kami akan memohonkan kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk persidangan ini dibuka secara umum. Kami akan bersurat resmi kepada Humas Pengadilan Negeri Bandung bahwa apa tujuan ini harus dibuka secara umum agar kita bisa memantau. Tolong transparan. Namun ini paling dipentingkan. Kami tidak bisa mengganggu-gugat apapun nanti keputusan daripada pengadilan karena itu kekuasaan kehakiman. Apakah nanti persidangan itu dibuka secara umum, apakah persidangan itu secara tertutup. Tapi kami kalau selaku kuasa hukum yang kami inginkan adalah persidangan itu dibuka secara umum gitu. Karena ini kan menyangkut anak ya, biasanya Ya. tertutup. Ya mungkin ya. Nanti kita lihat ya. Maksudnya kita pasti upayakan yang terbaik. Jadi gini aja, saya mau tutup untuk 2 pertanyaan terakhir. Terima kasih teman-teman. Boleh silakan. 2 pertanyaan terakhir. Bang, Ya. pihak Aulia katanya udah melunak tuh, katanya sekarang udah merasa empati dan simpati terhadap Lisa yang memperjuangkan anaknya. Gimana tuh menurut Bang? Ayu Aulia itu siapa? Aulia yang kemarin keluar juga Bang tentang Yang mengakunya kenal yang dengan jadi saksi. Enggak, jadi saya saksi nggak saksi tahu dan juga dari- saya nggak tahu itu siapa. Itu bukan concern kami, no comment saya. Ada yang lain? Ya, tadi angkat tangan nggak? Oke, jadi selamat sore teman-teman rekan media.
Terutama saya ngucapin terima kasih. Mungkin ada closing statement dari rekan saya, yaitu Bapak John. Silakan Bapak John. Ya mungkin terima kasih buat rekan-rekan media yang udah hadir pada saat ini. Mungkin penutup dari sana ya, karena ini sudah berjalan dengan langkah hukum di masing-masing maupun di pihak LM dan RK. Saya harap buat Bapak RK hadirlah di permukaan. Terima kasih. Bang, terakhir Bang, pertanyaannya agak menyimpang nih. Perkembangan dari Lisa sendiri, berat badannya sudah turun. Karena kan kemarin dia body shaming itu jangan. Body shaming itu. Kemarin dia nggak boleh. sedang ini, sedang Kamu media dari mana kamu? Bukan, kemarin kan dia lagi rame. Dia menunjukkan kalau dia lagi mau menurunkan berat Kita badan. doakanlah biar Kita doakan yang terbaik. Kan kita pengen tahu perkembangannya sejauh mana. Yang jelas sehat walafiat, siap lahir batin menghadapi semua. Terima kasih. Terima kasih. Anaknya Ya. gimana bang? Anaknya kabarnya bang? Hah? Anaknya gimana? Sehat, puji Tuhan sehat semua. Diurus sendiri Diurus berarti dong sama pasti. Dia sayang anak kok. Nggak diurus Kalau nggak sendiri. sayang anak udah digugurin dari waktu kecil. Itu aja. Oke, Yang terima jelas kasih. dia sayang sama anaknya. Kita Oke, foto terima dulu kasih ya. semuanya.